Sorry, suaranya kurang jelas ya. Sekali lagi saya memutarkan kembali lagu ini. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, teguhkan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam doa pagi kami hari ini. Tuhan pimpin doa kami di dalam ibadah doa pagi ini. Kau berkati dan kami boleh mengungkapkan segala pergumulan kami, syukur kami kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kehendak-Mu yang terindah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Inilah hidupku hanya bagimu Tuhan.
selama hidupku Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Memasuki hari yang ke-6. Kehidupan adalah suatu penugasan sementara. Di dalam Mazmur 39 ayat yang ke-5, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudaraku, hari yang ke-6 membicarakan tentang penugasan sementara. Penugasan di dalam bahasa Indonesia di KBBI bahwa artinya kita diberikan tugas. Diberikan tugas selama kita masih hidup. Ada dua kebenaran di dalam buku Rick Warren yang perlu kita ketahui. Yang pertama, hidup ini adalah singkat, sementara. Dan dikatakan hidup itu seperti kabut. Tentu saudara tahu kabut itu kita bisa menemukannya pada waktu sore hari atau pada waktu pagi-pagi. Kita melihatnya indah, putih, namun tidak bisa menikmati sekian lama karena cepat hilang, sehingga apalagi ada matahari yang muncul yang menerangi bumi, kabut itu akan sirna. Pelari cepat diukur dengan waktu, dengan detik, dengan menit. Nafas. Kehidupan itu bagaikan nafas. Nafas, ketika orang berhenti nafasnya, maka tanda-tanda orang itu mati. Saudara, saya mengisahkan pengalaman saya pernah nafas saya berhenti. Kalau nafas berhenti, tentu jantungnya juga berhenti, atau sebaliknya.
jantung berhenti, nafasnya akan berhenti. Pada waktu saya mengikuti pengkaderan kepemimpinan di Sinode GKI untuk calon-calon pendeta, waktu kami harus menaiki mercusuar yang tinggi karena kami di satu tim ditaruh di satu pulau yang tanpa ada orang satupun, masyarakat atau orang di sana. Jadi kami saja tinggal di hutan, di situ ada mercusuar, dan kami harus menaiki mercusuar yang tinggi itu dan harus turun melalui tali. Saudara, ketika saya menuruni mercusuar yang tinggi dengan tali itu memang berhasil sampai ke tanah. Namun beberapa saat kemudian saya pingsan dan saya merasakan kaki dari ujung dan tangan dari ujung jari sampai ke badan itu berat seperti ada benda yang menimpa badan saya sehingga tidak bergerak satupun jari ataupun tangan saya. Dan lama kemudian saya hanya mendengarkan teriakan-teriakan teman-teman yang memanggil saya. Teriakan itu semakin jauh, semakin kecil saya mendengarkan teriakan mereka. Namun seorang pendeta atau pembimbing kami pada tim saat itu, Pendeta Robi Chandra, menotok aliran darah saya di belakang sehingga jantung saya bisa kembali berjalan dan otomatis saya bisa kembali bernafas. Saya sadar pada saat itu bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua buat saya. Hidup untuk melayani Tuhan, untuk lebih sungguh, melayani Tuhan untuk lebih setia, memberikan Tuhan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Daud demikian juga berdoa kepada Tuhan Allah, mengatakan, Tuhan, tolonglah aku untuk menyadari betapa singkatnya hidupku di dunia ini. Tolonglah aku untuk mengetahui bahwa waktuku sudah hampir habis. Daud berdoa bukan memohon untuk menyiapkan dirinya menghadapi maut atau kematian. Namun doa Daud di dalam Mazmur 39 ayat 5 ini menyadari bahwa dirinya adalah hidupnya singkat. Daud menyadari hidupnya fana, yang tidak selamanya di dunia ini. Sehingga dia memohon kepada Allahnya, kepada Tuhan, untuk memampukan dia dapat menggunakan hidupnya melayani Tuhan lebih sungguh dan menggunakan waktunya yang singkat itu untuk digunakan dengan optimal. Saudaraku, Mazmur 119 ayat 19 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, hanya untuk sementara aku tinggal di dunia. Pagi hari ini menekankan kepada kita, saudara, bahwa hidup kita sementara di dunia. Alkitab menyatakan kehidupan di bumi itu kita ini seperti orang asing, seperti peziarah, seperti pendatang, seperti pengunjung atau musafir, yang menggambarkan keberadaan kita yang singkat, yang tidak lama di dunia ini. Kita hanya sementara di bumi ini. Kita suatu hari akan pulang, dan pulang ke rumah yang kekal, yaitu rumah Bapa di surga. Karena itu, saudaraku, ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah peziarah, kita ini adalah pendatang,
Kita hanya adalah musafir, maka di dalam hidup ini kita tidak mengikat diri kita atau melekatkan diri kita kepada hal-hal yang duniawi. Entah itu kekayaan, entah itu materi, atau apa yang kita miliki di dunia ini yang fana, yang kelihatan tapi tidak kekal. Yang tidak memberikan kepuasan ataupun yang tidak memberikan kebahagiaan selamanya di dalam hidup kita. Contohnya, saudara, saya menemukan ada seorang Kristen ketika dia kehilangan mobil Innova barunya. Baru 3 hari dia beli di dealer, datang, dia parkirkan mobilnya di depan rumah, mobil itu hilang. Dan dia melaporkan ke polisi, lalu polisi mengatakan, kalau kamu mau inginkan mobil itu kembali, gampang. Kamu pergi ke dukun A ini, maka mobil itu akan kembali besok atau 3 hari. Nanti yang mencurinya akan mengembalikan. Saudara, itu adalah suatu perbuatan atau saran yang tentunya bertentangan dengan firman Tuhan, bukan? Seharusnya kita sebagai orang Kristen tidak memenuhi saran itu. Karena kita memiliki Tuhan Sang Penolong. Dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dikasihinya, mengikat diri kita, melekatkan diri kita kepada Yesus Kristus. Juru selamat kita, sumber pertolongan kita, sumber berkat, dan sumber kehidupan bagi kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Paulus menekankan kepada kita di dalam surat Korintusnya bahwa kita lebih berfokus, lebih memperhatikan pada hal yang tidak kelihatan, atau yang memperhatikan pada kekekalan. Tujuan yang salah bagi kehidupan kita kalau kita hanya berfokus kepada berkat, berkelimpahan materi, atau popularitas, atau berfokus hanya pada keberhasilan, atau karir, atau kerja. Memang tidak salah, saudara, untuk kita memiliki berkat, memiliki materi yang berkelimpahan. Bagi kita, itu semuanya, segala popularitas dan keberhasilan dan karir yang kita dapatkan, sesadarnya itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kemarin di dalam hari yang kelima, kita membahas bahwa semua berkat materi itu adalah sebuah kepercayaan Allah yang Tuhan berikan kepercayaannya kepada kita untuk mengelolanya. Dan itu harus kita syukuri dan kita harus terima. Namun pagi hari ini salah bagi kita kalau berfokus hidup kita hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Karena tujuan Allah bagi kehidupan kita, Allah inginkan kita menjadi duta Injil, yaitu kita melakukan hal-hal yang kekekalan, melakukan kehendak Allah, melakukan untuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita yang sementara ini. Menaburkan kebaikan, menaburkan kasih Allah, membagikan berkat pada sesama dan menjadi berkat dan melayani Tuhan
dengan setia. Saudara, tokoh Alkitab yang kita dapat lihat kesetiaan mereka, seperti Paulus dengan setia sampai akhirnya dia berakhir hidupnya di penjara. Yohanes Pembaptis dengan kesetiaannya dia di penjara sampai dipenggal kepalanya. Dan banyak jutaan orang Kristen yang rela menjadi martir atau kehilangan segalanya karena dia menyadari dirinya sebagai utusan Kristus dan melayani Tuhan dengan setia. Saudaraku, sebelum saya mengakhiri renungan pagi hari ini, mengutip sebuah kisah tentang seorang misionaris yang sudah lama pelayanan di luar negeri, sehingga dia sudah tua, dipensiunkan, dan kembali pulang ke Amerika. Kebetulan di dalam satu kapal, dia sekapal dengan Presiden Amerika. Di dalam perjalanan sampai ke Amerika, waktu tiba di Amerika itu, banyak rakyat yang sedang menyambut, tentunya menyambut Presiden Amerika itu. Dengan karpet yang merah, dengan bunyi drum band militer, dengan disambut meriah, Presiden Amerika Serikat itu datang, disambut dengan sukacita, dengan gembira, dan sekelompok wartawan-wartawan pun berusaha untuk mendekati dan berusaha memotret Presiden Amerika itu. Namun, ironis, misionaris Tuhan yang pensiun itu turun di pesawat, di dalam perahu itu. Tidak ada orang satupun yang memperhatikan dia. Tidak ada satupun yang menyambutnya. Tidak ada satupun orang yang menyambut dia dengan meriah, dengan karpet dan sebagainya. Dan hatinya akhirnya dia kesal pada dirinya sendiri. Dia marah, dia jengkel, dan dia mengeluh kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, aku sudah melayani Engkau begitu lama. Aku melayani Tuhan dengan setia. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Melalui aku, Tuhan memakai hidupku. Namun, tidak ada seorang pun yang menyambut aku pulang. Dia mengeluh kepada Tuhan. Namun, Tuhan yang begitu kasih kepada misionaris ini mengatakan, mengingatkan kepadanya, anakku, engkau belum pulang. Anakku, engkau belum pulang. Engkau masih belum sampai ke rumah yang kekal. Saudara yang terkasih, kisah ini menyentuh hati saya. Semoga juga menyentuh hati saudara. Menyadari bahwa kita ini belum pulang. Kita ada di bumi ini sebagai musafir, sebagai pendatang. Yang mana Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menjadi utusan Kristus, duta Injil. Melakukan hal-hal yang kekekalan, melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita untuk menjadi berkat, menggunakan kesempatan hidup kita ini yang singkat untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan setia.
Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Biarlah kita mengubah hidup kita saat ini untuk menyadari bahwa kita musafir, peziarah, pendatang di bumi ini. Ketika kita menyadari hidup kita yang sementara, gunakanlah hidup kita ini, waktu yang optimal melayani Tuhan dengan setia. Doa hening. Bapa yang dalam surga, kami juga berdoa buat dunia ini. Kami membawa doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Rusia dan Ukraina. Tuhan tolonglah negara Ukraina yang saat ini dalam keadaan perang, Rusia yang selalu menyerang, dan banyak kota-kota yang hancur, dan juga banyak orang-orang dewasa dan anak yang tewas dengan adanya bom yang tiba-tiba muncul dan menyerang kehidupan di Ukraina. Tuhan tolong, Tuhan kasihi keadaan negara ini. Dan biarlah Engkau menggerakkan para pemimpin atau dari Soviet maupun Rusia ataupun Ukraina untuk berdamai dan memperhatikan kesejahteraan dan keamanan bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia yang lalu berita ada banjir di Malaysia. Tuhan juga menolong untuk keberadaan banjir besar yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa untuk keadaan Indonesia yang saat ini di dalam mengatasi COVID untuk Omikron dan juga varian yang bisa muncul, varian-varian yang baru. Tuhan, berikan belas kasih-Mu kepada negara Indonesia, kepada warga Indonesia. Kami juga berdoa untuk Papua yang terjadi banyak ketidakamanan dan muncul teroris, muncul kelompok-kelompok yang bersenjata yang mengacaukan keadaan di Papua. Tuhan juga tolong. Biar Papua aman, sejahtera, khususnya juga banyak anak-anak Tuhan yang ada di Papua. Tuhan juga berikan mereka iman yang kuat dan menjadi utusan-utusan Kristus memberitakan Injil, bersaksi, dan membawa jiwa-jiwa baru kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKA Immanuel. Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati gereja kami GKA Immanuel, khususnya di dalam acara Paskah dan merayakan dan menyambut HUT yang ke-40 GKA Immanuel tahun ini. Tuhan memberkati. Biar GKA Immanuel Tuhan pakai menjadi garam dan terang dan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi jemaat-Mu, bagi kami simpatisan ataupun anggota. Tuhan yang memakai hidup dan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan di jemaat GKA Immanuel. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat bagi yang muda, bagi mereka yang pemuda remaja di dalam pencarian hidup. Tuhan tuntun untuk mereka menyadari hidup mereka yang singkat ini, untuk menggunakan waktu yang secara optimal dan maksimal, memberikan kepada Tuhan hidup mereka, melayani dengan setia. Engkau tuntun dan bimbing anak-anak dan pemuda remaja untuk tidak berjalan yang salah, melainkan berjalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau juga memberikan dan yang terbaik di dalam kehidupan dan masa depan mereka. Teman hidup, jangan sampai salah pilih, jangan sampai salah di dalam menikah yang kemudian terjadi perpecahan dan perceraian. Hindarkan itu semuanya. Biarlah Engkau yang terus menuntun dan memimpin kehidupan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk para
Jemaat kami yang usia produktif, biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di dalam usaha pekerjaannya, baik di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya, Tuhan memakai, Tuhan menjadikan mereka jadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Tuhan. Kami juga berdoa untuk para usia indah, yang dimana di rumah saja, mereka tidak bisa kemana-mana, di dalam kelemahannya, di dalam keadaan tubuh yang rentan, Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan. Tuhan tolonglah. Tuhan memimpin anak-anak-Mu dari anak sampai usia indah. Anak-anak-Mu yang ada di GKI Immanuel, Tuhan lindungi. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan iman yang kuat, memberikan imun yang kuat. Tuhan juga yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hadir di doa pagi hari ini. Kami memohon Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Berapapun mereka yang hadir pagi hari ini, yang setia mengikuti doa pagi 40 hari. Kurang lebih 55 orang yang hadir, atau mungkin sampai 60 yang sudah ada yang terdaftar dan kehadiran mereka. Berikan mereka terus kesetiaan untuk mengikuti doa pagi ini sampai selesai 40 hari. Dan juga di dalam mengikuti doa pagi, mereka boleh mengalami akan kasih dan kuasa-Mu, dan Kau memberkati kehidupan mereka di rumah mereka masing-masing dalam berdoa secara Zoom meeting ini, di dalam pergumulannya, di dalam segala apa yang mereka minta, yang mereka mohon, Tuhan nyatakan yang terbaik. Berkati hidup anak-anak-Mu ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami berdoa untuk Dr. Andrew ya Tuhan, yang dalam hari ini dia akan observasi untuk masalah empedunya. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik dan menemukan dokter yang tepat, yang menyarankan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Engkau berikan yang terbaik buat Dr. Andrew. Dan Engkau sendiri dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan penuh kasih menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk Dr. Olive, untuk emaknya ITC, Ibu WIT, dan juga untuk keluarga Cipicu dan Ko Acau dan rumah yang ada di dalam rumah itu. Semuanya Tuhan lindungi. Tuhan berikan kesehatan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan. Dan juga Tuhan memberikan mereka iman untuk mereka terus melihat bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai hidup mereka dan memberkati keluarga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sucing, Mama mertua dari Bapak Wecang yang di Surabaya. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sugiyarti, Ibu Ayelan yang dalam lemah tubuhnya. Tuhan juga sembuhkan, Tuhan pulihkan dari sakitnya, di dalam kelemahannya. Dan Ibu Parmi yang saat ini kemarin sudah pulang ke rumah setelah operasi karena ada benjol, ada tumor di gusinya yang dia harus operasi. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kembali. Dalam Kau lindungi dan Tuhan berikan kesehatan, Kau memberkati Ibu Parmi. Kami juga teringat Tuhan untuk keluarga Ibu Mimi, keluarga Pak Santoso, biarlah Engkau juga menolong di dalam kesehatan mereka. Tuhan pulihkan dan Tuhan juga menjamah mata Pak San yang kanan itu supaya kembali sehat dan dia bisa menikmati dan bisa melakukan segalanya dengan mata yang Tuhan berikan, mata yang sehat. Tuhan, Kau juga memberkati hidup anak-anak-Mu yang dalam kelemahan yang tidak disebutkan satu persatu saat ini. Keadaan mereka yang sakit, Tuhan juga yang sembuhkan. Untuk Penginjil Margaret, untuk Eni, juga Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Apapun sakit mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang jamah, Tuhan yang memberikan tubuh yang kuat, yang sehat. Dan Tuhan memberkati hidupnya. Kami membawa doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara,
Berdoalah secara doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mari kita mengakhiri doa pribadi kita dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Saat teduh, ibadah doa pagi selesai. Tuhan memberkati.